people, kembali lagi bersama saya Adi Prakusuma dalam Drink with Dev. Kali ini saya akan menghadirkan satu band indie rock asal Bali yang akan kita interview dan akan tampil juga nantinya. So ladies and gentlemen, please welcome, this is White Swan. Afraid, oh, it's so great, solution in my reality. Living in love, it's such a bore, like shower, so it's my mistaken. Love like a painting, it's hard but fake and such a bullshit. We make a home, we call it circle, then a past the obstacle. Bad savage stages make us strong. There is no road without the road. They kick us to the stage, tiny sweat on my face. You kick me on the back and throw me on the rocky shore. My mind is chasing, my eyes are closing. You feel like living free, oh, we can see. Riding a fool and playing another rule. Wake up for your powerful. Taking us to the stage, tiny sweat on my face. You kick me on the back and throw me on the rocky shore. On the show. My mind is chasing, my eyes are closing. You feel like living free, oh, we can see. Oh, stand on feet. Whoa, whoa, whoa. Hello White Swan. Yes. Selamat datang di Tropical Loha dalam konten Drink with Dev. Dan hari ini saya akan menyambut hangat White Swan dengan Tropical Loha rasa
Kurang tahu. Tebu. Rasa tebu. Oke. Oh ya silakan dipakai dulu hand sanitizer-nya. Mau dipakai cuci muka. Cuci kaki. Oh, ceratnya kejauhan. Sorry. Maaf ya. White Swan memang selalu bercandanya kebanyakan ya. Sekarang ini aku kan, virusnya nyangkut ya. Mantap. Oke, bagaimana? Sudah dipakai semua? Sudah. Sudah ya. Mau cuci muka, Sat? Pakai ini? Enggak disuli. Nggak ada, saya nggak punya apa lagi ya. Masih ada nih. Saya punya Soki. Oke, White Swan, bagaimana kabar teman-teman semua? Sudah lama tidak berjumpa dengan pribadi saya. Siapa kamu? Karena tidak diakui. For your information ya teman-teman ya. Jadi saya dan teman-teman White Swan ini sudah Ntar lu. Share dulu, Yang bartender siapa sebenarnya? terserah. Pertama kasih ya. Oh gitu ya. Kasih Kamu harusnya. Ternyata saya gaji buta. Nabo. Apa? Kadang-kadang Nabo dulu. kadang-kadang Oh, jadi kebanyakan nabung. MC, kadang-kadang jadi host. Sekarang jadi staff bar kayak gitu kan memang kita harus menyesuaikan ya. Saya mau izin boleh ikut minum ya? Enggak. Yo. Boleh nggak nih? Boleh. Sah ya? Bisa. Staff ikut minum ya? Sah, jadi jangan dipertanyakan nanti netizen keparat kalian semua. Boleh gitu, Bro. Lah kagak boleh gitu ya. Oke, White Swan. Pak. Jadi kembali lagi saya untuk teman-teman semua. Jadi saya sudah berteman sangat lama dengan Yang mana sih? Nih. teman-teman dari White Swan ini dan terutama Sugeng dan Reza ya selaku gitaris dan juga vokalisnya kita sudah kenal dari tahun berapa ya? Tahun 95 kayak. ya, 45. kayak berapa ya? 2010 lah ya, 2010 ya. Wah, udah lama tuh, Pak. Pas 2013. 2003. Oh, 2010 kan kita masuk SMA kan? Iki SMA. Dia pernah SMA. Pernah sekolah. Oh my god, kenapa masa dibully sekarang? Oke, mungkin di sini netizen sangat banyak yang ingin tahu bagaimana awal mulanya White Swan itu terbentuk. Bikin bisa dijelaskan oleh siapa dulu nih terbentuknya Sugeng lah. White Swan? Enggak. Kamu lah. Oke, Gung Maha, gimana? Gung Maha. Gung. Jadi awal bentuknya White Swan tuh kita ketemu di SMA 7. Nggak, Tahu kebetulan. SMA 7. Iya, kan saya SMA 7 juga. Angkatan 80 ya? SMA 7 Jember. Saya kebetulan angkatannya Nano Biru. Sorry beli. Canda beli. Pada Gimana? Kita ketemu di SMA, habis itu kita ikut Ekstra ya, sesuai ekstra lah ya. musik juga kan, terus sana kita sering ngumpul, sering jamming bareng, suka musik yang sama, akhirnya Gabung ya. Dan pada dasarnya sebenarnya kalian tuh pasti dikurasi gitu loh. Maksudnya kurasi dalam artian ini Gung Maha ini bener nggak sih pada saat mungkin Reza ya atau Sugeng yang punya ambisius untuk membuat band melihat Satria dan juga Gung Maha kan pasti awalnya melihat oh nih orang pinter kayak main di drum atau di bass gitu. Bener nggak sih kalian Reza atau Sugeng melihatnya gimana pertama? Ya kalau dari aku sendiri ya benar memang karena Benar ya? karena aku sendiri sama Gung Maha dan Satria ngeband bareng waktu itu Reza udah naik kelas. Iya. Jadi naik kelas sih maksudnya Udah sih, alumni, udah udah lama, alumni. udah gondrong kan. Jadi Udah nggak gondrong. bisa ngewakilin festival tersebut. Oh. festival lomba antar SMA Iya. waktu itu. Tapi Yang Reza lumayan tetap sama- bantu Artinya Sugeng yang merekomendasikan di Satria dan Gung Maha kayaknya cocok untuk kita membuat band. Rekomendasiin nggak sih enggak ya? kayak ngalir aja sih. Organik. Maksudnya semua. aku sama Reza pun Organik. 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 Misalnya prosesnya alami Enggak. tanpa ada yang dibuat yang ya ngalir Iya. gitu. Oh, ngalir gitu aja. Misalnya gini loh, Reza sama aku kan langsung ngeliat loh, oh ini ada di kelas, karena mereka kebetulan ada di kelas kita. Oh ini ada di kelas, oke sih mainnya, lumayan main drum, terus Satria main bass, oke sih. Re, kayaknya kita buat band yuk. Buat band, gitu, ajaklah mereka. Tapi artinya Satria dan juga Gung Maha yang paling maksudnya umurnya paling muda ya di White Swan ya. Benar ya? Yang Tapi paling kalian muda aku sebenarnya. ya secara psikologi kalian di White Swan merasa nggak sih maksudnya kayak apa ya segan gitu sama Reza yang paling tua di sini kan apa gimana sih? Satria atau Gung Maha ngeliat Reza sebagai orang sosok yang Genderuwo. Menyeramkan gitu. di sana ada kamera. Gimana sih kalian segan gitu awal-awal masuk image Reza itu seperti apa sih? Kalau Ya masalah ampun. segan sih emang
sama semua juga kita segan kan. Asik. Sama aku sama Satria juga segan kan. Oh, gitu. Kalau nggak segan udah nggak ada bandnya ini. Ush. Diplomatis dong. Respect each other. Segan tuh Seganteng. dalam pikiran kami segan itu artinya respect. Oke, berarti Seganteng Reza, seganteng. Tahu. Oh, no, kenapa aku nih ya? artinya pembentukan dari White Swan ini mengalir begitu saja berarti Ya. ya. Kalian waktu itu tergabung dalam band ini ya, Hill House namanya. Di apa sih? Acara apa sih? Denpasar ini ya? Project. Denpasar High School Iya, festival. Project. Jadi saya dengar nih White Swan itu kan sempat ada yang nanya White Swan nih namanya diambil dari mana sih? Oh, kita ngambil dari ini botol kecap gitu. Tapi aku secara pribadi yang intimate banget sama mereka tuh kayak nggak percaya gitu loh. Maksudnya White Swan ngambil dari botol kecap nih maksudnya nggak make sense gitu loh. Yang sebenarnya White Swan ini apa sih yang kalian ingin maksudkan di dalam nama White Swan ini? Kalau aku sih ngeliat apakah dari filosofi Hindu ya, kita melihat filosofi Hindu, apakah kalian menyangkut pautkan kepada Sang Hyang Aji Saraswati yang menunggangi, kan ada wahananya angsa putih. Dia tahu sendiri itu. Tahu sendiri dia. Saya paranormal. Anda monolog ini. Bener nggak? Apa ada sangkut pautnya ke sana atau gimana sih? Apa makna dari White Swan sendiri Kalau angsa nama putih itu? kebalik tadi sebenarnya. Ketemu kecap dulu baru dikait-kaitan sama Karena ini kita nggak sama mungkin simbol. mentah-mentah juga kan. Sebenarnya tuh yang botol kecap tuh serius. Bener, Kecap beneran berarti? Kan? Jadi botol kecap kita lihat ada apa namanya, ada gambar angsa putih kan. Ya. Di Apa sih waktu ya? makan Ibu kan. Edi. Wedi. Waktu makan habis itu jadi keren kayaknya nih angsa putih nih Ya. dicariin, tapi kalau angsa putih kan Lucu. kayak biar Segitu aja gitu. Akhirnya kita nyari Harus apa sih internasional artinya. ya. internasional White Swan. Akhirnya masa sih White Swan dari botol kecap ya? Kita Ya. lucu aja kan Jadi. Memang benar berarti ya? Benar. Seabsurd itu pemilihan nama White Swan. Jelas. Serius. Terlalu random. Random. Karena udah saking Ya udah gitu ya. Karena kalau aku pengen bikin band gitu namanya Tropik gitu. kenapa gitu? Kebayang tadi? Branding lagi saya. Karena saya hari ini melihat botol Tropicaloa. Seabsurd itu ternyata bikin band. Saya kira ada apa pesan-pesan tersendirinya gitu. Tapi cheers dulu lah, cheers dulu lah. Tapi Punya aku Ini gimana bartendernya? Kami masih buta lagi, Bos. Gelasku. tolong ya saya jangan dibahas-bahas Gelas. gini Pak. Saya kebetulan juga Gelasku. membingungkan. Oh, kamu enggak ada. Gelas. Iya. Cheers dulu, cheers. Silakan. Cheers. Jadi kebetulan teman-teman, iya. Saya juga udah lama banget nggak ketemu sama teman-teman Apa nggak? White Swan. Temu kangen lah ya antara bartender dan juga band yang saya interview hari ini. Oke, next kita bahas ke perjalanan band ya. Yang saya lihat sedari dulu karena saya juga Tompi dong. pernah satu band dengan Reza dan juga Sugeng ya, sebelum mereka membuat band yang paling pertama namanya Fall Apart. Terjatuh banget. Saat pulang yuk. Ayo. Itu part of biografi. Jo dulu, Bro, Jo. Gimana sih? Jadi Fall Apart ini saya pernah ketemu, saya juga perlu punya band, tapi band saya tidak pernah sukses karena saya nggak pernah serius. Gak ada namanya soalnya, nameless. Iya, wah, halo teman-teman Nameless. Nameless. Jadi saya melihat sosok Sugeng dan juga Reza ini sangat ikonik gitu ya. Dan satu sisi kita udah berteman waktu itu ya, Geng ya. Enggak, bangsat. Enggak, tidak diakui. Masa sih kita Aku kebetulan? kenal lagi bangsat. Udah kenalan ya? Kenal. Belum kenal, Sombong ya? sekali ke, sumpah. Saya waktu itu belum kenal tapi sudah secara tidak langsung merosting dia di atas panggung. Saya bilang dia idola cilik gitu. karena di balik sosok Sugeng yang gondrong dan kumisan itu, ketika kalian hilangkan semua itu, saya masih menganggap dia seorang baby. Baby. Oh, Baby face gitu loh. Dan akhirnya di sana kita kenalan ya. Tapi satu sisi memang sedari SMP itu kan band itu Fall Apart itu SMP ya. Sedari SMP memang udah punya ketertarikan dengan musik berarti Sugeng dan Reza. Parah sih. Kalau Reza sendiri dari kecil sih dia tuh apa maksudnya? Ya, Didoktrin. Didoktrin Oh, sama jadi gitaris. Dari gitarisnya Pak. Oh. Dia lebih ke maksudnya lagu-lagu lama, Pink Oh. Floyd, Scorpion, Aji yang kan suka Gitu. banget denger lagu-lagu rock klasik. Jadi- dia tuh emang ngulik-ngulik banget dari SD, dari kecil dah ngulik-ngulik gitar. Dan Mm-mm. aku pun juga lihat bapak suka denger Bryan Adams. Tapi Bapak Sugeng sendiri bukan seorang musisi, bukan. ya. Berarti sudah diakui ya, artinya dari kecil Reza memang ada ketertarikan terhadap
dari kecil memang sudah biasa bawa gitar atau gimana baru oek lahir gitu? Oek. Baru lahir Anda sudah. Iya. Oeknya bernada bawa server. Ini sekedar info ya. Iya. Itu kan Haji Areza mabuk sama aku nih kan. Oh. Intern mabuk ya. Sorry Sat. Intern habis itu kita Ajiku. iya aku Haji kita Kapan dia pernah mabuk sama ajiku? mabuknya Gimana? intern, Oh, mabuknya intern. intern. Sorry Sat, habis itu Oh yang iya. setelah itu Itu nggak ada ngerti ya. Pulang. Bisa lah. Aku konek. Setelah itu Haji Areza cerita sama aku katanya di hari-harinya Reza ditanamin Gibson gitu. Ditanami Gibson dan juga satu buah kabel jack. Ya, jadi ari-ari itu diganti dengan kabel jack. Ya. Seperti inilah jadinya. Jadi buat teman-teman yang Aku shock merasa- lagi. Aku kaget lo denger itu. Oke. Itu bohong apa beneran? Itu oh, Ya aku udah bangga lu. Gitu kali lo udah gitu. Flashback boleh ya, Satria sama Gung Mahal apa ya, flashback Ya boleh ya. silakan lanjut. Tapi di masa kita membuat Renan Sula itu band sebocil itu kita udah punya 2 lagu ya. Dan sangat wajar kita memiliki Dang seakan dan wajar saat itu kita memiliki pihak-pihak yang tidak senang dengan kita tuh wajar ya. wajar sih, haters Terus kan lebih hit. Iya ya. Tapi dengan White Swan kehadirannya sekarang saya kok belum pernah dengar apa ada hasil itu kita Apa itu? ada tips and triknya nggak sih? Saya belum dengar apa memang tidak terekspos atau gimana? Sebenarnya ada tapi Sebenarnya ada, kita tapi nggak kita nggak peduli. ekspos. Bukan. Iya. Expose tuh nggak, maksudnya kabar burungnya nggak sampai ke anak-anak gitu loh. Ya memang Karena sengaja. kabar baik kita lebih besar. Nice, man. Secara 2 penghargaan, 2. Dia yang Bener ya? ngomong ya, dia yang ngomong bukan Kita kan kita. kita nggak ada. Nah, kita kan tetap welcome sama semua. Yes. gitu loh. Jadi orang tuh bakal menilai apa yang Anda lihat bukan apa yang Anda dengar gitu loh, bro. Tapi gini, Gong. Kalau kita sendiri sih, kalau misalnya ada yang dendam sama kita jadiin karya. Lu jadiin karya nggak sih? Maksudnya buat apa kita dendam sama seseorang tapi kita nggak bisa sampein langsung Ya, sama mereka? Ya mending udah kita lewat karya. Karya aja Ya, udah. ya. Itu bakal balas mulut mereka yang ngedelek-delekin kita dulu. Tapi satu sisi Gung Maha juga dulu punya band Satria dengan sisi no ya. Overwild-nya. Iya sih. Wild man. Overwild main HC dulu. Tapi Tapi di perjalanan Gung Maha dan Satria membuat band juga merasakan hal itu berarti ya, ada pihak-pihak yang gimana ya Kalau kayak aku sih nggak ngerasain karena yang tahu bandku cuma personilku aja semua. dia tidak eksis. Jelas. Terus Satria dulu kan cukup tapi gini men. Tapi kamu harus nanya, Dit. Cik Kenapa kamu, nggak eksis? Apa kali Ci? Kamu. Terhebat. Glenn, Tapi gila, lu. Kenapa? Tapi kita harus nanya, kenapa Oke. nggak eksis? Kenapa? Alasannya kenapa? Anda tidak serius dulu membuat band? Yang serius aku aja, bro. Oh. Tapi bukan di passionnya dia, men. Yo, Oh karena karena Oh dulu iya, Gung Maha siap. itu adalah seorang gitaris sebelum menjadi drummer. Yo. Saya sebelum interview itu biasa ngulik ya gitu. Gitaris dan ternyata memang nggak gimana ya, nggak cocok ya, cocok Ya, emang di karena drum. aku sih masuk ke gitar tuh karena dalam fase aku bosan di drum gitu. Jadi aku dari kecil emang les drum, memang suka tertarik sama musik tuh masuknya lewat drum gitu. Ya. Jadi aku masuk ke gitar tuh cuman karena bosan aja. Yes. Dan stuck sampai di sana ya udah. Dan gini ya, Satria juga dulu gitaris kan? Gitaris. Terus Tapi nggak pintar kan jadinya. Jadi berarti merasa bego lo ya? merasa bego. basis itu adalah gitaris yang gagal. yang gagal. menurutku. Apakah itu benar? Jawab di kolom Nah, komentar. ini- Saya tidak berani mengakui ya. Karena si Matilda gitu bilangnya. Oh, si Sainul. Si Sainul gitu. Iya, Ya halo, udah. Sainul. Hampir semua basis tuh ditanya kayak gitu soalnya. Date Baskara, halo. Anda Apa Dade juga apa gitaris? kabar Anda? Nah, kalau dibilang gitaris, kalau gitaris itu kan isi itu berarti seorang yang ahli. Isi Ya. is. Berarti Ya. drummer enggak dong? Drumis baru. Dramis. Ya, benar. Ya, benar gitu. Kalau si Felix Oh, Kenapa membahas itu? kali si Is. enggak itu dia. Oh benar Pak, artinya dia expert banget main kan? Iya sih. Iya, benar. Benar aku kan. Benar. Nah, kalau gitaris tuh yang Benar. expert. Jadi kalau aku cuma pemain gitar. Gitu ya. Oke. Bisa main gitar. Tapi kalau Ki udah si basis, berarti Ki pemain bass yang expert. Nah, coba jelaskan apakah Anda Nah, itu benar-benar expert. berarti aku janganlah dibilang basis. Enggak berani aku dibilang basis. Sing lain. Sing lain. Oke. Sing naik Oke. artinya tidak naik. Tidak naik, enggak naik. Kembali lagi ke pertanyaannya.
Ngaco deh. White Swan itu di mata masyarakat halayak umum dan Mata Najwa. wow, Mbak itu Nana. ikonik banget ya personilnya itu ya. Dan kita mengajukan pertanyaan ke Reza nih. Dan Reza ini sebenarnya dari dulu sudah mengidam-idamkan rambut gondrong ya. Ketika Anda tidak gondrong, Anda benar nggak sih nggak pede pada waktu itu? Keluar kemana-mana. Bukan nggak pede, bukan nggak pede, tapi karena memang jelek gitu. Dia mengakui ya kalau nggak gondrong jelek. Keluar statement dari sendiri. Jelek. Aneh ya, aneh. Aneh gitu deh. Aneh Pas kalau- gondrong tuh Wow. aneh juga. Oh aneh juga. Tapi anehan kayak pendek, Cok. Makanya Aneh. Ini ya kalau Betul, dalam bahasa kumis. Bali itu ada binatang namanya muring. Muring. Dulu aku pas SMA liat dia ini kayak muring. murid Bukan muring. Dulu zaman-zaman SMA kan masih diikat gitu, terus Reza diterakin, oh Genji, Genji. Lo kok Anda tahu? Kan satu sekolah. Bro, teman-teman SMA, lihat Genji Anda sudah berkarya sekarang. Anda jadi apa? Anda boleh mengejek teman-teman saya, lihat mereka berkarya. Saya yang nggak berkarya. Oke, tapi satu sisi, Res, kenapa sih ini pilek nggak hilang-hilang dari dulu? Nggak serius ya, Reza tuh pilek terus. Kenapa sih? Sinusitis? Apakah makanya Apa sih sebenarnya sinus? kenapa nama album kita tuh Signus. Oh, ada hubungannya. Ada Aku sering pilek, Sugeng apalagi. Oh, dia pilek. Nagestan everyday. Pas rekaman tuh kan kayak pilek kenapa ke sinus ke. Jadi nih Augustan tolong di endorse vokalis saya. 5.000. Nagestan 5.000. Thank you buat mengobati pilek. Ternyata itu. Itu Nagestan, dibalik keren. dibalik ini ya. Sing tight serius, sumpah. Apa sih White Swan kalau di interview tuh nggak pernah serius ya? Hostnya kewalahan gitu loh. Oke, Karena kita berempat. Kok habis? Ini Jamblay. Jampolai. udah nggak usah dibahas. Pilih Tapi gini ya, Res, satu sisi ketika sudah gondrong kan artinya sudah memiliki tingkat kepedean yang lebih tinggi gitu ya. Belum juga. Dan gini ya, aku tahu ya kayak Agung Maha punya cewek, Sugeng sangat setia, Satria Dip tolong di next ya Dip. Satria Fuckboy. Oh, aku setuju. Reza, kenapa Anda masih berdiam diri? Ada apa, Zah? Stop. Apakah harus mencari selebgram lagi kah? Atau anak band lagi kah? Dip, Apa? Dip, aku mau coba kayak dia. Iya dong. Terima kasih sudah mewakili perasaan lu. Apa sih yang membuat Anda sebagai anak band yang kece? Balik dia. Weh. Ini lah. Kan kita perlu tahu kenapa sih kakak Reza yang satu ini dengan ketampanannya, karismanya di atas panggung ini nggak pernah ini. Kenapa sih? Apakah ada sesuatu Apa yang Anda Ricis. cari selama ini? Apa sih? Apakah Anda mencari sosok wanita seperti KKY? Apa sih? Sebenarnya gini loh. Apa ya? Aku juga bingung mau ngomong apa sih. Kok gini? Mungkin belum Ngaco. yang ngaco kalian Dip nih Cimang. Iya sih dia tampang nih. Selamat datang di Drink with Them. Ya. Gimana? Cheers dulu, cheers. Memang Tebu is the best, tebu. pertanyaan kita itu harus berbeda daripada yang lain, Pak. Gimana sih? Tolong klarifikasinya dong. Netizen dan cewek-cewek di luar sana tuh harus tahu gitu loh. Apa pertanyaannya tadi bisa Kenapa? Kenapa masih Kriteria wanita seperti apa? Enggak ada kriteria, karirnya, enggak ada kriteria. Iya. Cuma ya lagi gimana namanya? Fokus berkarya ya. Enggak juga salah. Mungkin kalau ya, kalau aku masih punya pacar mungkin nggak jadi album Signus tuh. Oh, artinya Anda mengatakan cewek ini distraction. Bukan menghambat kayak Maksudnya gimana sih? gimana ya? Berkat aku sendiri nih dah album Signus tuh jadinya gitu. Artinya Reza sendiri karena- akan fokus ke bukan sana. karena pengamat, karena ya memang fokus apa men dia cuma gain lah. Iya, Apa iya, men iya. kita kerjain gitu loh. Iya. Aku waktu itu mikirnya buat albumnya dah dulu dah, ntar manggung-manggung, siapa tahu ketemu di panggung kan. Biasanya LO kan, LO ya. Biasanya LO biasanya. Cuma ada Pertanyaan cowok. enggak yang cewek-cewek biasanya kan cuma Tambah karena konsumsi. lagi seperti ini kan jadinya terhambat gitu loh. Terhambat.
perhuntinganku tuh terlambat tadi. Tapi satu sisi memang ada ingin mencari itu ada gitu sebenarnya, tapi Iyalah dia suka cewek. nggak banyak memilih. Maksudnya nggak banyak memilih gitu loh. Memilih enggak? Memilih enggak ya? Enggak memilih, cuma kan kita harus menyeleksi. Sama aja. So ganteng amat mereka menyeleksi. Aku ngomong nyeleksi karena dia ngomong nyeleksi aja ya aku. Dia ngomong nyeleksi. Secara Satria kan fuckboy. Sikat-sikatnya elo. Sikat Panitia semua. lagi diam duduk disikat juga sama Penonton dia. lagi nana nih sikat juga. Oke. Nonton di bawah tangga di sini. Satria itu seperti itu ya. Satria kita udah tidak bisa kita pungkiri bahwasanya Satria itu Itu hoax, itu hoax. Itu hoax. Gung Maha setia dengan ceweknya. Yang pertanyaan saya satu. Aku setia. Seorang vokalis Sugeng biasanya player banget, Pak. Enggak Player. Player dalam Player- artian player satu bermain-main kenapa? di dalam hubungan itu loh. Dan saya tidak melihat itu pada diri Sugeng. Apa sih maksudnya? Bukannya citra seorang vokalis itu harus gimana ya kayak Buat vokalis yang Cewek, umum ya. berarti dia menjudge sebuah Ya, vokalis itu benar. jahat. Dia bukan Wah, karisma seorang vokalis itu frontliner banget, Karena Pak. dia dulu vokalis, Bro. Iya tapi nggak laku udah kalau gitu. Makanya saya MC, ya kan? Gimana sih Kang? Itu apakah Anda emang menjaga image seperti itu atau Aku sih lebih Pribadi. tepatnya ngejaga image ya karena menurutku karma itu asik bahas karma? cuman Dewan. bukan dewan-dewan sih. Aku kalau Real. di antara mereka berempat aku berpikir pakai logika sih tentang hidup, tentang bagaimanapun itu. Kalau aku Ya. tulis lagu pun tentang seperti itu Ya, juga. ya. Karena menurutku karma memang apa yang kita tanam ya itu yang kita petik. Jadi kalau kita hancur-hancur sekarang, jadi kita fuckboy sekarang ya udah, entar tuanya kita gimana. Satu. Cepatlah. Weh. Walaupun dengan Tapi aku tidak pernah menghalangi dia ya. ya Aku kan bukan fuckboy. Weh. Fuckboy itu apa sih sebenarnya? Nah, itu adalah Aku tidak pernah itu adalah istilah orang-orang kaum milenial yang nggak jelas. Perlu contoh? Nggak, Ini. nggak perlu. Jadi gini Dip, Ya. aku Ya, nggak ya. pernah membatasi dia seperti apa. Puasin aja. Silakan. Puasin aja. Yang penting Silakan. karmamu urusanmu, Ya, urusanku karmaku adalah ya udah urusanku. urusanku. Betul. Karena saya benar-benar nggak melihat gimana ya secara kepribadian gitu kan. Biasanya anak band nggak ada yang bener Pak. Ini saya tumben ngelihat gitu. Makanya yang saputih namanya. Iya. Oh gitu. Iya. Apa maksudnya? Filosofinya nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Saya agama C kebetulan Pak. Enggak Dia. Aku bolos. Oke. Kita akan membahas mengulik lagu ya. Tapi sebelum bahas ke lagu, saya ada satu lagu yang sering saya dengar. Ventured, bener sih namanya Ventured? Apa sih Ventured. pengejaannya? Ventured. Itu kan biasa ada openingnya. Sing a song. Itu bahasa apa sih? Bahasa Itu apa? bahasa Venturet. Kedewan-dewan. Bahasa Memang jadi- tidak ada bahasa linguistik. Venturet itu artinya bahasa deh. Oh bahasa. Sebenarnya. Heeh. Tapi nggak ada. Tapi- White Swan yang buat. Oh. Namanya bahasa Venturet. Wah. Single Vogue. Nah, itu bahasa Venturet namanya. Dan memang itu Sing tidak kopong kalian kacir. tidak menyelipkan arti di dalamnya. kopong kacir. Pada bos, bambas. Dari apa sih bambas? Men. Kalau kita rekaman tuh kita nggak pernah nyisipin arti. Kita Tidak nggak pernah pernah sih. menyisip. Mungkin Flow mungkin, in the flow. mungkin kalau yang Koir itu di reverse gitu kan ya. Nah, coba Siapa reverse. tahu ya, siapa Yang tahu. gabut-gabut coba reverse. Kita nggak terlalu idealis banget sih untuk dalam sebuah karya ya. Yang penting karya itu Yang penting enak didengar bisa- dan udah. bisa dinikmatin ya udah. Walaupun nggak ada arti, tapi kamu tetap dengar kan? Apa hubungannya dengan saya? Berarti itu walaupun nggak ada arti, mereka tetap dengar gitu loh. Yang penting enak, itu enak. Oh, ya. Beli. Yang Ya. punya siapa nih, Bli? Nggak tahu, saya cuma kerja tiba-tiba Boleh aja. saya minta aja satu beli. Oh boleh, kode dia. Mau rasa apa hari ini? Kita buka Anggur. kurkuma aja biar sehat Pak. apa Apa itu arti kurkuma? kurkuma? Apa Coba kurkuma? dijelaskan. Kurkuma ini dia kurma. Buka aja lah udah ya, silakan buka ya. Oke. Bartendernya siapa? Thank you buat Tropitaloha. Iya dong. Sudah saya palak-palak. Iya dong. Thanks man. Iya Thanks. dong. Tapi sebenarnya yang bartender dia, bukan Ki. Terserah. Saya kan hanya menginterview hari ini. Beli gimana saya buka nih, Bli? Kenapa pura-pura? Ya terserah lu. Megang arak bang muka nanti. Loh, Apa kan? Apa bahasa Indonesia? promosi. Dagang arak kasih buka. Ah, gitu. Jangan tambah ini. Oke, kembali lagi ya. Gimana?
Satu sisi saya ilfil dengan White Swan ya. Saya pernah nonton White Swan, itu openingnya ada suara kambing lah. Ada suara lonceng sapi. Apa maksud Anda? Berarti Anda tidak menghargai binatang. Bukan. Saya mempertanyakan apa makna di balik lonceng sapi itu apa? Waktu itu kan gini. Jadi Cygnus tuh belum ada waktu itu. Ya belum. Masih berhenti Single baru. Last single yang paling baru kita tuh ya Wolf in Sheepskin. Iya. Ya sama Wolf in Sheepskin kan binatang. Mau nggak mau ya kita kasih suara domba. Tuh dengar suara domba, ada Tapi suara serigalanya tidak ada, Pak. Ada. Kuping Anda kurang deh. Itu ada suara serigalanya. Lubang kupingnya kurang besar. Nah kurang. Lubang kupingnya kurang besar. White Swan kebiasaan deh ngomongnya intern mulu gitu. Apa gimana sih? Nggak intern, sorry. Kita tuh main kumpul, Pak. Oh, main kumpul. Kangen jadi ya. Karena berarti memang opening itu adalah melambangkan lagu itu Iya. sendiri, binatang. Lagu ya Wolf in Sheepskin. Oh. Makanya setelah ada Cygnus kita bawanya langsung Ventura di awal. Karena Iya, itu iya, yang- iya. Karena itu ciri khas banget sekarang ya kan. Karena di track album juga Venture pertama. Saya hafal loh urutan lagu. Mana? Coba silahkan. Coba. 1 Venturet, Dua. Nikotain. Nikotian 3 Rock and Roll Lady. 4. 4 Wolf in a Sheepskin. 5 Delusion. 6. 6 itu Cygnus. 7. 7 itu adalah Dr. Element. 8. The Sun. 9. Bosarvar 10 layar, Pak. Minum dulu. Saya ngulik. Terima kasih sudah mengingatkan, Bro. Terima kasih sudah mengingatkan. Secara saya dikasih CD gratis, Pak. Kalau Anda ingin menginginkan CD gratis, berteman dengan White Swan. Iya. Jadi MC lebih Jadi MC itu dapat CD, makanya hafal. CD apa? Emang tapi serius ya. Maksudnya di era musik zaman sekarang gitu, musik rock tuh sangat ya kalian kan mengakui ya genre kalian rock ya. Mengakui nggak sih? sangat mengakui rock, biar rock aja ya, rock aja. Rock aja. Karena kita tuh nggak tahu sampai sekarang pun bilang kamu tuh rock apa sih nggak tahu. Aku bilang kemana-mana pasti bilang rock gitu aja. Rock aja gitu. Rock aja, rock wanita. Ah, apa itu? Rock ini. Karena maksudnya di era zaman sekarang musik rock itu sangat nyantol banget gitu di kuping ya. Dan folk juga sih, folk aku suka denger folk. Tapi rock dari musik-musik dari White Swan tuh sangat nyantol banget di kuping gitu. Dan aku juga sempat berpikir gitu, musik-musik dari White Swan tuh kalian sadar gak sih kalau kalian beberapa lagu kalian tuh dijadiin soundtrack superhero tuh masuk banget, Pak? Yang mana tuh? Kemarin ada Yang mana aja? Kemarin ada yang ngirim Dr. Element ya kalau nggak salah. Yang mana aja? Upin Ipin juga ada. Upin Ipin bukan superhero. Upin yang layar tuh. Itu Upin Ipin. Dapat nonton tuh, dapat nonton. Jadi itu dalang juga ya lagi Dalang masang kan vinil. masang vinil. Disting tak Ding 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 ding. Wah, kalau maksudnya apa ya lagu-lagu itu lebih ke kayak superhero Iron Man tuh kayak ketika Iron Man jeng 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 Anak jeng ketinggian jeng jeng berarti, jeng Pak. nggak serius. Ketinggian. Enggak imajinasi. Oh, Aku melindungi Ya semoga bener kan? Aku mengiyakan ya. Mengiyakan. semoga nanti ada yang pakai film kan siapa Ya, tahu. ya, Coba ya. Avengers 6 keren ya? Avengers 6 Nggak, itu kan pakai serius netizen nih. Kalian dengerin lagu-lagu White Swan, terus kalian bayangin superhero itu masuk banget ke musik-musik dari White Swan. Serius. Kita Dr. Element, Liar, Bosarvar, Superhero apa yang berbohong, Bro? apa sih? Liar. Oh ya, apa sih? Mati kayak. Nggak ngerti gitu apa orang-orang White Swan nih aneh dia. Kita cuma superhero aja. Iya. Ada yang setel motor. Ya motor ya. Nah. Superhero belum ada yang membahas kan? Iya sih. Benar Ya, nggak sih? benar. Ketika ada movie superhero itu terus soundtracknya tuh kayak White Swan tuh benar-benar masuk banget gitu. Semoga lah ya Menurut dipakai ya. Nah, ini ada pertanyaan satu yang benar-benar nyantol di otakku. Kenapa sih kalian dari semua panggung kalian yang aku ikutin lagu Are You a Deer itu paling jarang dibawakan? Kenapa? Nah, Kenapa sih kalian? itu kan men. Loh, Dia kayak kan temenan mah aku Ya, skip kita aja lah temenan di sama aku. bawah lah. loh. Sekalian. Bro, kita
kita dari kalian SMA sekalian, temenan, bro. sekalian. Enggak, serius kenapa sih? Kalian kita klarifikasi Iya. hanya di channel ini. Asik, ya dong. Gimana? Enggak, udah dong. Kasih jawab dulu lah. Baik. Kenapa sih? Karena kita udah move ke Signus kan. Nah, itu. Jadi gini nih, Itu sebenarnya. aku jujur aja aku buka waktu kita kemarin buat EP itu Ya. kita nggak peduli sama lagu kita itu apa. Maksudnya kayak kita White Swan ini mau kemana, White Swan mau jadi apa. Aku nggak peduli sama anak-anak tuh. Jadi pas kita dengerin lagi kayak adik kene lagu nah gitu loh kayak kok gini lagunya gitu. Loh, tapi jujur ya, lagu Are You A Dear adalah lagu yang paling nyaman saya dengarkan di jalan Dari dan segi- di kamar. dari segi Musiknya, maksudnya ketika semua beatnya cepat gitu kan, musiknya White Swan tiba-tiba masuk Are You A Dear, pak. Ki mau tahu artinya nggak? Obat layar. Ki mau tahu artinya nggak? apa? Coba tanya vokalisnya. Coba tanya yang dia karena kita di Signus tuh ada filosofi kayak gitu loh modelnya. Ya, maksudnya bentar ya. Reza udah dibilang karena kita sudah beranjak ke Signus, otomatis Are You A Dear tidak dibawakan. Artinya ada kontra antara filosofi. Maksudnya kenapa tidak dibawakan? Bukan kontra sih kayak Konsepnya beda konsepnya gitu sih. beda. Jadi gini ya, Signus tuh semua Nggak namanya tahu, kan nggak pernah ngeband sih, nggak tahu jadi kayak gimana. Konsep juga tahu. Anak band songong. Saya cut saja episode ini. Coba Jadi jelaskan Pak. Signus itu artinya kan Signus itu kan angsa sebenarnya. Angsa. Ya, emang Rasi bintang katanya Signus. Signus itu angsa. Bentuk angsa, yes. Terus Ya memang kita tuh gimana ya, kayak ini tuh ya White Swan bener-bener yang apa yang pernah kita alami. oh, gini. Karena Are You A Dear itu adalah rusa, nggak bisa masuk. Padu padankan dengan angsa. Sedangkal itu Anda tidak simpel. Karena dia rusa, tidak mungkin ada Manusiawi. angsa yang bertanduk gitu, Ya. tidak mungkin. Benar kan? Cocok. Angsa kaki 4 kan nggak mungkin. Iya. Tapi Iya. artinya yang asli tanya dah. Aku mau jawab serius, lupa dibalik-balik. Lupa. Gimana sih? Tolong dong. Itu adalah lagu yang saya suka sebenarnya, Pak. Ini vokalisnya. Gimana, Pak? Penulisnya Tolong. kasih. Saya minta tolong, Pak. Reza kan main gitar. Iya. Yang buat lirik kasih Iya. dia yang ngejelasin. I'm out, bro. thank you. I'm out. Apakah karena ada ini, ada suara wanita dimasukkan di sana yang membuat enggak? Enggak sah. ya. Colu sah. Wah, susah. Liriknya sebenarnya Itu bukan masalah sebenarnya. Gimana? Masalahnya lebih parah. masalahnya lebih parah sebenarnya. Enggak. Kepo kali Tolong dong. Kepo kali. Ini Anda melihat muka saya kan? Tolong Karena dijelaskan. WS based on true story. Based- Itu sebenarnya. Benar. Artinya Are You A Dear itu mengada-ngada. Enggak. Based on true story, ngerti gak sih? Itu ngerti bahasa Inggris nggak? Jalan dari kisahnya. Nah. Iya, terus. Kan Kasih dia ngejelasin gitu. Iya. Oke, Sugeng. Jadi gini, aku waktu itu sempat berkelahi sama Satria, tapi di chat. Di chat. Terus apa hubungannya dengan tolong Pak, Di saya sebenarnya. Di sebenarnya. hubungan Pak, saya Aku berkelahi sama Satria di chat, aku nyata sama dia, aku caci maki, dia caci maki aku juga. Itu modelan perangnya hancur Perang, lah, parah, Pak. hancur ces. ya. Oke, mau tukeran nggak aku sama Gong Maha di sana? Tukar. Mau nggak? Enggak. Tolong ya, blocking kamera saya bingung. Tolong. Kameramen saya bingung. Lanjut. Oke, lanjut. Akhirnya aku karena saking keselnya sama dia, tapi nggak bisa nyampein ke dia langsung. Aku emang nggak biasa kayak gitu ya kalau mau buat karya, kalau udah bedak banget sama seseorang atau marah banget sama seseorang tuh aku langsung jadiin karya. Nah, Based true story. karena ini memang personilku gitu loh, maksudnya aku ngeband sama dia, terus dia tuh personil inti, maksudnya bass loh, pemain bass itu kan menjaga keeper of the tempo selain Yes. drummer kan gitu modelnya. Sekarang aku berkelahi sama dia, Ya. aku nggak bisa sampein marahku tuh sama dia. Ya. Dia malah-malesan waktu itu. Dia suruh latihan, nggak mau latihan. Bandnya banyak. Iya banyak. Enggak, Kleng, waktu Ya itu. udah, Ki, nggak usah ngelak, nggak usah Ki, ngelak. ngelak. Aku bertiga nih. Selesai, Kleng. Taruh. Aku bertiga nih buat lagu nih, aku gedek sama Satria nih bang. Satria nih kayak gini anjing orangnya gitu. Sepet kayak gitulah. Ya udahlah, aku buatin jagang. Akhirnya dia rekam lah lagu itu, tapi dia nggak ngerasa gitu loh. Nah akhirnya seiring berjalannya waktu aku bilang sama dia, Sat, aku
play ke mama aku waktu itu. Aku udah setahun udah keluar itu Udah baru keluar tahu siklus, baru dia tahu. udah Udah tahu siklus siklus aku baru gitu. tahu kayak Aku bentar kali waktu itu make klien bangsat. Sorry ya, aku ternyata di Aridir tuh aku buatin bikin lagu kita tentang kayak bangsat. Sampai ada liriknya kan. Smells like a trailer. Maksudnya aku anggap dia sebagai penyiar karena dia tuh banyak punya band loh, takutnya dia tuh ngambil channel kita atau ngedeketin kita tuh dalam segala macam. Ada ketidakpercayaan di Yes. dalamnya. Itu sebenarnya Aridir, makanya kita nggak ekspos sampai sekarang. Gimana nih, Sa? Aslinya. Burnout, burning way. Itu sumpah, bro. Pesan ya bro, kalau masih ada di platform manapun Ariodir Anda dengarkan. Spotify masih ada di Spotify aja ya. di masih ada. Bener nggak saya suka sama lagu itu? Silahkan kurasi sendiri. Bener apa nggak saya suka? Enggak, ini serius. Oke, serius ya. Ini pertanyaan kayak ke dalam banget gitu kayak yang Naik dan viewer di sini keluar aja. oh iya dong. Adit Prayogo Kusuma. Iya dong. Oke, berubah transisi. Enggak, serius. Set, transisi. Sudah ya. Serius. Satu hal, ketika ada kita ketidakpercayaan, ketidakcocokan yang disampaikan oleh Sugeng tadi, di dalam satu band itu kan pasti ada ego tersendiri Yes, ya. ya. Dan kalau dari White Swan sendiri, bagaimana kalian menanggulangi ego-ego kalian itu sendiri? Gimana sih cara kalian memaintain band kalian sehingga ego itu tidak menjadi permasalahan dalam band kalian? Gimana sih? Evaluasi tiap bulan. Ada rapat evaluasi tiap bulan. Dua. Udah kayak senat, Pak. Kayak BEM dia. Kedua Dip, Ya. saling menghargai maksudnya. Saling menghargai. Apapun Kita beda kepala Iya, semua. beda kepala. Maksudnya gini Apapun lah. prinsip yang beda kita saling menghargai. Introspeksi Mm-mm. sebenarnya. Iya. Kau waktu evaluasi nih, terus ternyata waktu evaluasi kan keluar tuh semua. Tes, kita ya gini. Kalau emang Apa benar salah saya ya kok kamu yang salah. bawa? Kamu kok gimana model? Lanjut, Pak. Nggak usah dipikirin, Pak. Situ. Lanjut. Jadi yang ketiga adalah maksudnya kita misalnya kalau memang pengen cerita tentang masalah kita pribadi pun kita nggak sembunyi-sembunyi. Ya. Kita anggap band ini adalah bukan hanya sekedar organisasi yang Ya masa band organisasi, Pak? termasuk Pak ada kru di baliknya, ada manajemen. Oh iya, di ya baliknya. manajemennya ya. Ya, Benar. Iya. Ya kan? Kita bukan anggap ini organisasi, tapi kita anggap ini sebagai keluarga. Keluarga. Apapun masalah kita, apapun kisah kita ceritakan sama semua personil. Dan akhirnya personil juga ngerti, oh Sugeng sifatnya kayak gini, oh Sugeng latar belakang kayak gini, oh Satria kayak gini, latar belakang kayak gini, oh Gengmat kayak gini, latar belakang kayak gini. Sama Reza kayak gitu juga. Baik, maksudnya permasalahan keluarga pun akan kalian bahas. Jadi Pasti, kalian memang terbuka pasti. banget. Yang menyangkut pasti. sama band. Ya. Yang menyangkut berpengaruh sama sama band. band. Yang Oke. Yang selagi enggak ya? Iya, enggak sih, iya, enggak sih. Ya gitu. Selama nggak mengganggu band Iya. ya kita nggak bilang gitu. Tapi Karena ada mis- masalah iya, intern juga benar. kan. Ya. Jadi dibatasi lah ya. Ya. Kan? Dibatasi, tapi Tapi tetap keterbukaan Ya, di dalam satu band itu sangat penting Ya, gitu ya. Jadi teman-teman yang pengen bikin band tuh keterbukaan, saling menghargai itu penting banget di band kalian, bro. Ya. Buka-bukaan. Itu tuh. Bugil. Jangan. Jangan. Homo kalian. Dia yang bilang bugil. Oke, next question. Yang belum pernah ditanyakan di mana-mana. Ada nggak sih dari kalian berempat lagu yang ini kalau aku bawain kok aduh males banget gitu kayak Enggak. Aku enggak. Aku Nggak ada. Satria. Oke, satu-satu. Reza, lagu apa yang paling Nggak mau aku suka? sebut Glenn, nanti malas orang nonton juga nggak mau. Kalau Loh, kita bertiga mau. sorry ya. Kalau kita bertiga mau, Oh. pakai nggak mau. Sorry ya. Nggak, gini. Aku enggak tahu. Bentar. Gini ya prinsipnya. Are you there mereka nggak bawain tapi aku suka. Ya, artinya Dan terjawab kan dan terjawab. Artinya kalau Reza nggak suka dengan satu lagu, belum tentu semua orang nggak suka sama lagunya, bener nggak sih? Benar. Iya dong. Pasti ada. Kenapa? Karena tapi pasti balik ada, juga ya, kalau ke panggung kita dapat waktu paling lama tuh 1 jam kan. Iya. 1 jam kita bawa full album musik tuh habis. Nggak mungkin. Iya. Kadang-kadang Kita bawa yang di paling depan bagus. tuh teriak kan, beli main trip beli. Enggak. Itu jawabannya. Apa? Itu jawabannya. Otomatis kayak Itu jawabannya. Kesebut. Itu jawabannya ya. Reza tidak suka membawakan lagu main Main trip, trip. tapi Bukan main trip. Oh, bukan. Maksudnya contohnya seperti itu. loh. Tapi main trip itu Reza yang buat loh. Iya, Reza, aku Itu artinya apa? Kamu lagi ngapain? Udah. Kita boleh tahu nggak nih? Gue ada video klipnya, Kita boleh tahu. tapi nggak keluar. Kita boleh tahu nggak?
Gitu loh, maksudnya apa lagu yang dibawakan, apa yang kamu nggak suka, itu Iya, belum iya, tentu iya. orang nggak suka, Pak. Soalnya Naik itu dah. terus sini. Sekarang aku bakal Iya kan? masalah klarifikasi loh, kenapa kadang-kadang banyak kok yang beli kok ini nggak dibawa, beli kok ini nggak Main dibawa. trip paling sering ya? Iya, main trip paling sering. Dan jangankan main trip dah, misalnya kayak kita bawa set kemarin Wolf in Sheepskin nggak Ya. dibawa kayak gitu. Iya. Ya memang durasinya kita nggak bisa bawa. Karena kita harus milih Maksudnya, juga kan. kita yang kan mana harus paling milih. bagus. Kita harus milih yang kayak gimana ya? Best of the best. Best Ya. of the best kita tuh apa kayak gitu. Cuma kadang-kadang di beberapa panggung kita kan pasti rombak yuk. Ya. Kita rombak yuk. Kita Pasti bosan ada, juga sama pasti setlist ada. itu aja terus. Oke, berarti Reza nggak mau jawab. Nggak mau. Satria, Nggak ada aku. nggak ada semua. Semua. Kamu mencintai semua karyamu. Jelas. Enak. Cuma Jelas. kita hargai semua karya kita. Cuma Iya, kadang-kadang tahu. kadang gini loh kayak kita bawa itu kayak euforia itu kayak Kurang. Ya. Enggak. kurang gitu Maksudnya ya. gini Pak, bukan masalah euforianya. Kayak batinmu Feel. tuh kayak yang ini lagu apaan sih kayak gitu loh. Itu udah Euforia otomatis tuh ya, ngaruh loh ke otomatis batin. ya. Oke. Jadi kayak- Oke, udah. misalnya kita main nih berempat, kita udah oke nih tiba-tiba kayak Ya penontonnya biasa aja. penonton biasa dan kita pun juga kayak Kok gini ya? Gitu. Datar biasa aja. aja nah, Datar. nggak kayak yang Oke. lainnya. Kok biasa aja? Oke, ya diplomatis jawaban Satria dan Reza udah. Sugeng. Nggak, serius. Netizen tuh pengen tahu. Bukannya netizen tidak akan mencintai lagu itu loh. Buktinya aku suka Ari Udir. Iya benar juga sih. Bener kan? Benar, benar. Gimana Sugeng? Ada nggak? Gimana? Yang paling aku kesel bawa Iya. Jure. Enggak, itu lagu Renan Sula. Jangan. Gimana, Geng? Delusion. Delusion. Kenapa? Karena gimana? Itulah karya dari White Swan yang original pertama kali kita buat karya. Sama kayak Lagu tadi- pertama sama ya? kayak tadi aku Lagu bilang pertama kita kali. kita buat EP itu kita nggak tahu siapa kita dan yang penting pokoknya Buat woi, aja. yang penting Kita punya buat lagu. aja dulu. Dan kebetulan Delusion itu adalah lagu pertama kali yang kita buat. Maksudnya hancur men, rekaman pertama kali itu aku denger suaraku tuh Nggak suka banget. Gak suka banget Tapi kan sekarang sudah di remake. di sekolah. Tapi sudah di remake. Kenapa Cuman- kita remake? Kenapa kita remake? Karena ya memang aku lihat juga gini loh, kita tuh menghargai semua karya kita. Iya. Kalau nggak ada Delusion mungkin White Swan nggak ada. Iya. Ya, itu makanya di remake biar lebih Makanya kita bagus. remake. Satu itu. Kita remake. Tapi tetap aja kadang-kadang kita mau kan? Nah, mengaku Reza Delusion udah Ya, clear kan? udah. Langsung Sugeng Tapi gimana? Udah. tapi nih ya spesial untuk Dev kita bawain Delusion. Oke? Yang setuju komen di bawah. Tapi versinya beda. Tapi di mana besan? Lanjut Gang. Gimana Gang? Cuman itu aja sih maksudnya aku terniang-niang sama hasil rekaman yang dulu. Yang dulu selalu membayangkan suaramu yang Iya, apaan ini apaan bangsa? Aku bocah masih SMA, sok-sok ngerok. Tapi aku nggak tahu. Sosok ngerok lo ya, bukan sosok ngerol lo ya. Iya, iya. Apa itu? Enggak, udah, Oke, lanjut. Oke. Oh. Sosok ngerok tapi aku nggak tahu lifestyle rock and roll itu seperti apa. Cuma berusaha untuk mabuk, pura-pura mabuk tapi Aja lagi. ya palsu Kita tahu aku jadinya. udah Dan itu. kok lagi kayak Makanya kasih kalau aku. setiap aku bawain Delusion, aku ngerasa diriku palsu di sana. Palsu. Karena Palsu. ada remake ya. Aku bukan ngerasain diriku yang sebenarnya sekarang. Oh. Karena karya itu tercipta dan jadi sebelum Awalnya aku menjadi seperti sekarang. Maksudnya masih poser lah ya, poser. Untuk teman-teman yang mau Delusion rekaman pertama, saya ada di HP saya. Silakan. Ada. Silakan kunjungi. Coba dengerin. Kunjungi saya. Saya kencing bentar dia. Delusion versi pertama, versi kedua semua ada di saya. Tapi anda nggak punya yang gininya apa namanya? Media. Media. Media Oh, lah. iya. Punya. Nggak penting. Oke, lanjut Gung Maha. Ada nggak? Kalau aku sih enggak karena Serius tadi Serius. bilang ada, Pak. mana ada aku bilang ada. Tadi Cuk. bilang ada. Gini ya, kalau aku Jujur. jujur sebuah karyaku drumnya siapa yang bikin? Aku kan. Ya. Kalau bikin karya pusing nggak? Pusing kan? Pusing. Masa ya aku udah pusing, aku nggak suka buat apa? nih? Bukan maksud pusing dan drumnya, Pak. Tapi kayak aku kayak sebagai drummer, Anda sebagai drummer terus mendengar lagu White Swan, ini lagu kayaknya nggak banget sama aku gitu. Pernah nggak sih? Iya. Ada nggak? Contoh ya, misalnya apa? Oke, sebut satu lagu. Biar nggak aku yang nyebut, sebut satu lagu. Lagunya White Swan, oke. Brain teaser, ayo. Ayo. Brand teaser. oke. Iya. Beat gitarnya, contoh ya, misalnya aku suka beat gitar tuh. Misalnya enggak. Misalnya aku pasti dong bikin cover drumku biar aku suka jadi lagunya tuh. Iya. Jadi otomatis aku suka lagunya tuh karena di backup sama drumku.
Ngerti kan? Jadi pandangan Gung Maha sendiri tuh kalau udah drummernya pas di hati Gung Maha, artinya saya akan suka lagu itu. Jelas, karena gini loh, misalnya contoh lagu A, aku nggak suka, aku pasti backup sama sesuatu yang aku suka kan, nggak mungkin aku ngejalanin aku yang nggak suka. Yes, Iya. yes. Tuh. Yes. Jadi aku semua suka laguku gitu. Oke. I'm back, bro. Benar. Itu orang Ini jatuh, pusing kan. Kenapa sih? Oke. Ini tropikal. Cheers lu, cheers lu, cheers lu. Itu kelas canggung. Terus gitu kan. Aku mau branding deh. Tropical Ohani mati. Iyalah. Kenapa kamu nggak minum kalau udah mati? Ntar dulu ya, aku pusing nih. Sama saya pusing. Kalau kamu lu yang di branding, MC-nya kagak. Cuk, tadi cheers nggak ada yang minum, aku sendiri ada yang minum. Berdua. Ya kan yang penting kan cheers saja. 2 dari 4 tuh balance loh. Menghargai lah. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan yang lebih serius lagi ya. Ini dah diajik lah, aku minum dulu kok itu. Wow. Gimana? Wah. Oke. Saya dan White Swan adalah gimana ya? Kalau aku secara pribadi mengaku itu circle-nya White Swan tuh ada aja yang gue kenal, benar nggak sih? Bener, karena kita tuh SMA. Bukan masalah satu SMA, tuh Belong, kameramen juga Apa itu? kenal. Apa itu? Oh, Apa itu? Wow. Nggak, serius ya. Tuh Belong, kameramen aku kenal di film gitu kan. Ya, Maksudnya kru-kru yang lain juga aku kenal. Jadi Anda menganggap Anda famous gitu? Bukan. Saya kira gitu. Kenapa sih dari tadi kayak gitu? Jarang ya. Ini Satria nih kebanyakan menghirup knalpot brong Anda. Tolong, knalpot brong Anda jangan dicium-cium terus. Mentang-mentang Anda anak motor. Saya bukan brong ya. Apa 2 tak? Terserah. Saya bukan 2 tak. Terserah. Saya nggak peduli ya. Mau Cafe Racer, mau Choppy, Tapi lanjut Dip. Chopper. Tersinggung saya, Pak. Kenapa? Aku datang udah ngebelakin nih, Dit. Maksudnya selalu menyerang gitu. Gak maunya apa gitu. Tapi kenapa? Nggak usah diajak, Pak. Jenggot soalnya sama sama Emang dia aja yang bisa brewon nih. Saya lebih tebal. Tanpa obat, tebal. Aku tanpa obat. Aku tanpa obat. Udah ya. Males saya, Pak. Ceng. Males saya, Pak. Serius. Tapi lanjut Dip. Nggak. Ini Watchman ini band canda mulu. Lanjut Dip. Hostnya yang susah, Pak. Serius. Lanjut. Karena bercanda kita selalu ada, bro. Ya, Pak. Sorry netizen, kita nih baru kumpul jujur ya, kita baru kumpul lagi. Kangen ya. Udah lama kan ketemu sumpah. Udah lama ketemu. Udah lama kali nggak ketemu. Udah, lanjut nggak nih? Lanjut ya. Kan lagi kan? Enggak. Kenapa sih? Sebelah. Enggak, serius. Kita pembicaraan lebih, saya menganggap saya dengan Watchman ini lebih ke intimate gitu. Satu sisi saya dengan Reza 3 tahun duduk bersama di Saya SMA. duduk bersama Pak sama orang ini. Duduk bersama Sugeng, saya roasting dulu di atas panggung. Satria, rumahnya dekat sama saya. Gung Maha, saya pernah lihat main di prom night-ku, bener nggak sih? Nggak, serius ya. Ketika Gung Maha main di prom night-nya, aku bilang, oh ini drummer boleh. Serius. Kau tahu nggak tuh pas itu? Aku nggak inget lagu, Cok. Tapi keren. Jiwa rock and rollnya udah ada. Anda kan tidak ikut. Emang pernah main gitar ya? Tapi dia nggak ikut. Iya kan, secara Reza dulu banyak hatersnya. Di Merah Velvet. Tapi haters-hatersnya dulu Reza, sekarang lihat Reza sekarang. Hatersnya udah jadi LU. Yang undang. Saya angkat tangan loh. Aku nggak angkat tangan, aku bener men. Yang bawain nama. Merasa bangga. aku. Jadi Nggak, gini. serius, bagus. Nggak, serius. Udah ya. Udah. Ini nggak jadi nih pertanyaan seriusnya nih. Gimana cara aku ngerokok sekarang? Gak terserah lu lah. Lu lagi. Madianya. Alulu. Udah. Nggak, serius. Kenapa saya merasa intimate dengan Watchman? Satu, saya mengikuti perjalanan Reza ketika masih membawa Mio Orin. Emek bro. Ketika Satria masih kurus krempeng,
Rambut macam, waduh. Jamur. Sugang Mio pemulung. Sugeng ya, Sugeng. Mio. Sugeng dengerin. Sugeng, Harus congrak dua. dengar ya. Sugeng. Kedai mulut. Cikedek kan, kedai gitu. Tidak ada komputer. Ini saya nggak jadi ngomong, Pak. Saya tolong, Sorry, kita membuang waktu kalian. tolong ya. Tapi ini lucu, men. Nggak, ini penilaian secara pribadi ya. Sugeng, rambut klimis. Celana dari SMA udah cut biar coba. Rambut Enggak klimis. cut biar dan biar. Eh. Kecil tanpa brewok. Itulah cilik. Idola kita. PSR. Gung Maha masih gendut banget. Sekarang juga gendut. Nggak konsisten. Konsisten. Begitulah saya menilai teman-teman dari White Swan, dan itu alasan kenapa saya merasa sangat intimate banget dengan White Swan gitu loh. Oke, kita udah serius ya, udah ya. Berubah. Udah. Wah. Saya mengetahui biografi perjalanan sejarah dari White Swan dari beberapa personilnya. Dan satu sisi Reza yang pertama ya. Reza adalah sosok pria muda, anak muda yang ketika teman-temannya kuliah, mereka maksudnya berlomba-lomba, teman-teman menggembar-gemborkan kampus yang dia pilih, tapi Reza memilih untuk tidak kuliah dan fokus dengan musiknya. Sugeng memilih untuk kuliah, akhirnya juga berhenti dan Ejakulasi dini. bukan Keluar dan fokus dengan musiknya. Satu sih Satria dan Gung Maha belakangan ya. Saya ambil contoh. Karena Cising Nawang. Enggak, serius. Karena aku Tahu. Reza dalam tanda kutip ya. Reza dan Sugeng di sini tidak melanjutkan studi kuliahnya. Bener nggak? Ini aku. Nah, dengan keberadaan kalian, dengan keberadaan White Swan sekarang, satu hal yang saya takutkan dari White Swan adalah kalian menjadi role model, dan teman-teman di luar sana yang ingin fokus terhadap musik berpikir bahwa wah, Nggak usah kalau kuliah. aku mau fokus ke musik nggak usah kuliah aja kayak Sugeng dan Reza. Jangan. Nah, pendapat kalian berdua gimana tuh antara hobi dan passion? Kan ada. Ini Oke, jelasin. Ini tergantung kalian ya. Kemarin aku kuliah karena Ya, Anda nggak pernah kuliah, Pak? Iya, betul, salah. Pernah, men. Daftar Kenapa aku nggak kuliah? Karena uang kuliahku aku beliin gitar. Jadi ini waktu itu aku udah daftar. Sebenarnya aku kuliah, men. Terus udah daftar, Udah tes dia. udah tes, tes. udah semua, udah beres. Pas interview kan ada interview karena aku masuk ke Inggris waktu itu. Sastra Inggris? Sastra Inggris aku dulu. Oke. Ada interview nih. Aku di studio gitu, men, sama Gong Maha waktu itu. Dan aku nanya, Gong, aku interview apa enggak nih? Ah, nggak usah dah nih, bodo amat akhirnya. Karena aku nggak kuliah. Padahal yang mendoktrin Anda itu kuliah sekarang loh. Dia kuliah. Bangsat. Nggak, tar dulu. Lanjut Pak. Cuma ya itu dah, maksudnya ya it's your choice ya. Maksudnya kayak kalau kalian mau kuliah dan ngeband ya so what, nggak apa-apa. Tapi aku jujur orangnya dari awal aku memang nggak bisa belajar. Nggak suka belajar, Nggak suka belajar, sorry. Nggak suka belajar ya. Nggak suka belajar. Ya aku mikir waktu itu mendingan duitku. Ini mindsetku aja ya, jangan kalian hujat aku ya. Ini mindsetku aja waktu itu, duit kuliah kayak aku beliin gitar aja deh. Terus Karena ingin fokus di musik. Terus aku beliin alat recording aja. Ya nggak sih? Terus aku beliin alat recording, terus maksudnya kita buat satu karya kayak gitu loh, Jadi ya kalau kalian mau kuliah ya aku nggak gimana ya, kayak jangan jadiin aku contoh. Maksudnya kayak kalian mau kuliah ya kuliah, kalau kalian mau fokus ngeband ya ngeband, silakan. Gitu loh modelnya. Jangan sampai kalian misalnya Jadi tapi orang kalau lain. sampai seandainya nggak apa-apa juga sih. Kalau kalian mau ngeband tapi nggak kuliah nggak apa-apa. Yang penting Nggak. tetap kalian selalu berkarya, selalu kalian buat kayak karya-karya yang baru, pokoknya gimana ya? Something new gini loh, kayak kita ngeband nih, kita bukan mikirin kita berempat, kita mikirin berapa juta orang. Yes. Gimana caranya berapa Yes. juta orang itu biar Suka sama tetap karya seneng kita. sama kita kayak gitu Yes, modelnya. Konsisten. Jadi Reza sendiri mengatakan bahwa kalau kalian mau kuliah. Ya, kuliah. Kalau kalian mau bermusik. Nah, Bermusik. tapi gini, kadangkala
ketika kita fokus dengan kuliah, kita tidak bisa fokus dengan hal yang kita inginkan. Ya makanya pilih salah satu, Pak. Nah, Itu Saya jadi yang ngebantah masalah. itu, Bro. nah tunggu Itu dulu, yang tunggu jadi- dulu. Nah, pesan dari Reza gimana? Aku ya, Dah, aku dah, ya. dah. Contohnya, aku lihat Gong Maha tuh kuliah dia. Iya. Jadi kayak dia kuliah, tetap biasa kuliah, tetap dia Serutinitasnya tugas banyak, dia. tetap dia Sibuk-sibuk ya, stresnya dia. stresnya. Tapi dia tuh punya titik jenuh di saat dia tuh kelencang. Mat. Aku tuh Ini aku males banget Males sama banget kuliah. urusan kuliah. ngeband ah. Jadi musik ini adalah menjadi suatu Refreshing, pelampiasan, kayak refreshing, pelampiasan. Lampisha. Iya. Jadi dia refreshing. Jadi kalau kalian mungkin yang ngeband atau yang sekalian kuliah kan, ya kuliah kan tetap kayak gimana ya? Satu membanggakan orang tua pasti. Iya, Siapa sih sarjana, yang nggak ya pengen kan? sarjana kayak gitu? Iya, betul. SPD. Kedua, Sepeda. gimana ya kayak Pixie. itu tuh kayak udah lanjutan pendidikan kalian setelah SMA pasti ke kuliah. Kayak gitu loh modelnya. Tapi kalau kalian mumet sama kuliah, kalau kalian udah udah males banget sama kuliah nih, ya kalau kalian suka ngeband, kalau kalian suka main musik, yang ngeband aja. Kalau kalian seandainya mau skripsi atau mau ngapain seandainya bisa ditunda. Kalau kalian lagi mau fokus Jangan, saya lagi skripsi, Pak. Saya lagi skripsi. Tapi gini, intinya gini, Dip. Jangan sampai kita punya sayap tapi kita disangkar di sayap kita sendiri. Cino gini nama kebar. Hmm. Kamu lebih bisa terbang. Bentar. One thing ya saya. Artinya kalau kita pengen fokus di musik, artinya kita masih bisa kuliah ya kan? bisa aja. Yes, bisa Sebenarnya aja. pun ya, Of course. kayak aku nih nggak kuliah sebenarnya. Kalau dicari sebenarnya, aku nunggu Gong Maha kuliah. Aku lu nungguin Gong Maha kuliah Sama aja, kuliah. Ya nggak sih? Tapi ya memang dari ini nggak bisa bohong kayak gimana ya? Aku tuh nggak suka belajar men, serius nih. Iya. Aku tuh nggak suka kali kayak aduh. Oke, gimana ya? oke, udah ya. Artinya Reza memutuskan untuk tidak kuliah itu memang dianya nggak suka belajar, bukan karena emang fokus bermusik. Bukan. Karena udah ada Bukan. buktinya nih bro. Teman-teman yang kuliah personil White Swan pun juga bisa tetap fokus di musik, Benar. gitu ya kan? Yes. Oke, dari Sugeng sendiri belum. Sebentar. Dari Karena- Sugeng sendiri gimana Gang yang argumennya? aku bilang sebelumnya sih, karena aku tuh memang bener-bener aku kuliah di ISI ya, nyari jurusan seni musik. Yes. Di seni musik di ISI itu adalah gimana kita punya sayap. Nah, aku tuh sebelum masuk di ISI udah Yes. punya White Swan. Iya. White Swan yang dimana udah berkarya dan punya sayap. Yes. Karena namanya sendiri pun angsa tuh udah punya sayap. Yes. Free. Ketika aku udah masuk di sana, aku botak man shit. Ya. Dan Ya. itu juga saya ilfil ngeliat White Swan ya ketika Sugeng botak. Udah lanjut. Itu tiga. Aku ospek aku ikutin. Iya. Dan ternyata, sorry ya buat teman-teman di ISI, bukan aku gimana, cuman ideologi kalian tentang musik itu sangat beda dengan apa yang aku rasain. Gini. Kepala kan nggak bisa disatuin Pak. Nah. Mungkin persepsi Sugeng dengan teman-teman Sugeng berbeda ya kan. Dan Sugeng pun akhirnya memutuskan untuk ya udahlah selesai aja gitu ya kan. Karena aku ngerasa di sana adalah aku disangkarin banget. Aku nggak bisa terbang bebas kayak burung. Disangkarin banget. Halo, Sangkar. Kapan interview dengan saya? Lanjut Pak. Itu sih Iya. yang bikin aku keluar. Nah, artinya gini ya, Sugeng dan Reza sudah mengakui kalaupun kalian kuliah, kalian juga bisa fokus bermusik. Iya, Udah iya. terbukti nih dari Gong Maha dan Satria. Satria Satria. pun kerja loh, Pak. Satria kerja kan? Gimana sih? Gimana cara Kuliah juga. Oh, kuliah juga? Kuliah juga. Gimana Kuliah sih cara mengatur waktu dengan fokus bermusik, kerja dan kuliah itu gimana, Pak? Wah, berat. Apalagi waktu kuliah itu sebenarnya aku kuliah sore, jadi cuma malam. Apalagi waktu mau proses signus waktu itu, jadi kalau pulang malam dari kuliah langsung dah ke studio, tengah selidannya apa namanya, jam-jam lebih awal. Yes. Tuh, habis itu apalagi waktu kerja sebenarnya kalau kerja sekarang kan shift-shiftan tuh, apalagi waktu manggung rata-rata malam. Yes. Jadi itu tuh tantangan besar buat membagi antara kerja atau musik. Tapi kembali lagi kalau emang pribadinya lebih Dominan. dominan sama musik, itulah passion. Apapun yang dilakukan dengan passion, pasti walaupun capek bisa. Yes, Itu yes, sebenarnya. yes, yes, Itu juga yes. kuliah. Ini juga Seberat apapun kuliah, dia arsitek. Tahu Yes. kan buat teman-teman arsitek mungkin tahu gimana susah tugas, maket dan lain-lain. Tapi kalau emang karena kayak sering cerita, Gong. sama gede. Oke,
gaji sehari itu sama dengan langsung balik modal gitu. Nggak mau bahas gaji loh ya. Berapa sih tarif White Swan sekarang? Oke, lanjut. Mau bahas, lanjut. Gimana, Pak? Walaupun dia sibuk kuliah, tapi kalau emang waktu ya kita buat materi, latihan, dia lebih suka. Dia suka musik. Secapek apapun dia nggak capek. Itu sebenarnya. Karena satu sisi musik sebagai pelampiasan ya. nggak? Biasan. Gimana Gung? Satu sisi kan arsitek ngambar parah ya kan, tugas banyak, dan satu sisi kamu juga harus membagi waktumu dengan fokusmu di musik ini. Gimana sih pesan-pesan buat teman-teman di luar sana kan pasti mikir, mending kayak Sugeng sama Reza deh nggak usah kuliah biar fokus musik gitu. Kalau aku sih satu, kita punya utang sama orang tua. Ya, bener. Oke, aku menghargai Sugeng sama Reza, mereka juga punya utang sama orang tua kan. Tapi mereka udah memilih di jalan ini. Caranya beda. Dia bakal fokus ke sini. Gitu. Setiap orang tuh punya cara yang beda. Iya. Ini ke orang tuanya. Kalau aku Oke. memang dari kecil cita-citaku jadi arsitek. Oke. Oke, nggak mungkin mau kehilangan Cita-cita. harapan Cita-cita, kan? Gitu. Contoh sekarang kayak aku masuk di arsitek, seberapapun tugasnya, seberapapun berat tugasnya, aku bakal tetap ngejalanin White Swan. Karena apa ya? Contoh misal nih, visual tanpa audio nggak bakal ada apa. Audio tanpa Yes. visual nggak ada apa. Yes. Audio tuh di bandku, visual itu di arsitekku. Yes. Iya kan? Bener kan? BTW overheat. Nah, itu juga Mm-mm. di overheat. Overheat tuh aku yang buat kolase. Jadi Oh, gue nggak yang buat kolasenya. ya Keren. sebagian besar itu aku yang buat karena aku juga bisa nerapin materi yang aku dapat di kampus Yes, karena yes. berhubungan sama visual gitu. Yes, Jadi yes. apa yang Reza nggak bisa nerjemahin dari konsep, Yes. aku yang bisa gitu karena kebiasaanku di kampus ya emang gitu. Emang apa konsep dari bangunan yang aku tetapin ke wujud yang ada gitu. Di musik gitu ya. Yes. Tuh, jadi aku tuh pengen seimbang loh. Contoh misalnya kalau kita dibilang aku jenuh di sekolah, aku Yes. pindah ke musik. Yes. Menurutku salah Salah. karena aku musik sama apa namanya sekolahku harus jalan seimbang. Hal yang sama. Ya, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang Semuanya suka gitu ya. lebih benar. Karena misalnya White Swan ada jadwal apa yang memotong waktuku untuk nyelesain sesuatuku di kampus, aku selesain duluan. Jadi biar keduanya tuh jalan seimbang. Yes. Itu sih karena Ya. buat teman-teman jadi jalan seimbang aja sih. Tuh. Tuh buat teman-teman semua tuh. Kalian masih bisa fokus di musik dan kalian masih bisa fokus berkarya ya kan, karena udah ada buktinya nih. Yang nggak kuliah akan fokus berkarya, yang kerja kuliah dan kuliahnya parah banget juga bisa tetap fokus bermusik tuh. Jadi jangan pernah mengkotak-kotakan persepsi kalian. Ini kalau aku pingin punya band sekelas White Swan, sesukses White Swan, seeksis White Swan nih, aku harus nggak kuliah, jangan. Ya nggak Res, ya nggak. Salah banget. Passion Ya kan? Ya kan, Kang? Salah banget. Jadi masih bisa berjalan gitu aja. Yang penting kita ngatur waktunya yang benar, ya kan? Dan satu sisi Sugeng dan juga Reza kan karena udah nggak kuliah nih, artinya dia percaya bahwa ini aku akan nyari makan dari musik, bener nggak? Benar. Ya kan? Nyari makan dengan musik dan ya mungkin di luar dari itu ada side bisnisnya juga, ya kan? Tapi untuk teman-teman di luar sana, janganlah kalian berpikir seperti itu. Kita masih bisa kok membanggakan orang tua dan menjalankan hobi kita masing-masing, ya kan? Bener kan? Setuju? Oke, satu hal sebelum kita menutup segmen kita hari ini, satu pesan dari White Swan keempat-empatnya, satu motivasi buat anak-anak muda di luar sana yang ingin fokus bermusik, gimana tuh? Ya mulai dari Reza. Reza? Yang pengen bermusik, Yes. satu karya. Berkarya. Jadi aku dulu sama sebelum sama White Swan ya, kita tuh kayak gimana ya? Kita tuh berkarya tuh kalau bisa dibilang cuma 20% kali ya. 20% aku sama Sugeng tuh lama loh ngeband sama Adit juga. 20% UI. Ya. Karya yang original cuma 20%. Karena mindset kita di saat itu tuh jadi orang lain. ya kita kalau bisa cover lagu ini dengan perfect ya kita bisa jadi dia kayak gitu loh Mbak. Yes. Ternyata salah kayak gitu loh Mbak. Kenapa kita nggak buat lagu original terus didengerin banyak orang dan lagu kita yang dibilang kalau kamu coverin lagunya kita
itu keren kayak gitu loh modelnya. Iya. Karena White Swan sendiri sudah merasakan ya dari panggung yang kosong Benar. sampai akhirnya semua penonton singelong ya kan. Iya. Nah, itu tuh- adalah proses. Jadi itu dah satu proses juga. Jadi kayak nggak ada yang baru ngeband nih. Misalnya mindset kita nih, kita harus buat EP, kita harus buat album, harus kayak gini dan di saat kalian buat EP, di saat kalian buat album, tiba-tiba kalian boom. Nggak juga. Nggak Balik juga. juga ke kaliannya. Iya. Balik juga ke Feel-nya ya lah ya. gimana caranya kalian membawakan lagu itu, gimana Yes. caranya kalian mendistribusikan lagu itu. Mm-mm. Gitu loh. Jadi kalau kalian buat lagu atau kalian buat EP misalnya, terus kalian lihat aja EP-nya cuma Ini apaan sih? listenernya berapa ya, terus likersnya berapa ya, Yes. subscribernya berapa ya, Hmm, nggak bisa. nggak bisa. Itu aja sih. Itu dari Reza. Satria, mungkin lebih ke membagi waktu. Merah kali muka itu. Iya merah banget. Satria mukanya merah banget. Tropicaloha. Dua botol habis. Pak. Parah. Satria membagi waktu gimana? Apa pertanyaannya? Wah, tahi. Sama aja apa tadi? Berkarya intinya ya. Enggak, pertanyaannya apa? Pesan untuk teman-teman di luar sana yang ingin bermusik. Do everything what you love Anjay, bahasa Inggris. because haters gonna be hate, lovers gonna be love. Oke, Suck my dick by artinya yourself. artinya kalian harus mencintai haters kalian karena haters Enggak, kalian. itu Pukimai. Lakukan apa yang kamu cinta, Ya. apa yang kamu pingin sih gitu loh. Diri sendiri itu apa pinginnya, lakuin itu. Karena ketika kamu melakukan apa yang kamu inginkan, Ya. orang lain yang bakal membenci akan tetap membenci. Dan yang mencintai mereka akan tetap mencintai. Iya. Sugeng. Kita kasih fish dulu. Iya. Iya. Gimana? Sama dah sama kalian Sama. semua. Iya. Pintar-pintar bagi waktu dari Sugeng Iya, ya. iya. Bener. Iya. jangan bangun siang. Banyakin minum. Gung Maha, pembagian waktu kuliah, tugas, musik gimana? Jalannya dulu pokoknya. Jangan Jalan. mikir besok kalau misalnya telat ngumpul tugas ya malamnya kejar. Ada nggak bahas tugas? Kalau kalian Bener kan? Oh iya sih. Kalau Misalnya kalian ngeband. nggak sarjana tahun ini, sarjana tahun depan. Jangan dong, saya harus tahu ini dong. Gimana sih? Terus ya udah gitu aja kayak Lebih mencintai semua apa yang kita lakukan lah ya. apa yang cintai aja Cintai. pokoknya. Pokoknya Enjoy, White Swan enjoy the setuju life. kuliah dan fokus bermusik itu bisa dijalankan lah ya. Oh, iya. Oke, Enjoy the tuh life. dari White Swan. Tuh. Oke, sudah habis perbincangan kita saat ini bersama White Swan di Drink with Dev. Sebentar lagi White Swan juga akan tampil membawakan satu buah lagu yang sangat luar biasa. So, pantengin terus Drink with Dev. Jangan kemana-mana, bersama saya di Perdana Kusuma di Drink with Dev. Dan enjoy the show. Sampai jumpa. Bye, White Swan. Padu. To the bowling time, I wanna go and see the world. I open the gate, God is watching, looking down. Leaving this generation blind mind and losing sight. Don't care about their surrounding, their lives to their brain is broken. Clear your mind and face the world. Look, this generation, it's ready, rising now. This broken generation, my mind and pussy, yeah. I see the purple sky, we're not destined for Leaving this generation blind mind and losing sight. Don't care about their surrounding, their lives to their brain is broken. Oh, 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 oh.
broken generation. I feel me the biscuit, yeah. I see the vibrant sky.